Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan mencoba menyelesaikan sebuah contoh soal dengan sebuah struktur rangka batang menggunakan metode Cremona. Saya menggunakan bantuan aplikasi AutoCAD versi 2020. Ya, kita langsung saja ke soalnya ya. Jadi ada sebuah rangka batang dengan tumpuan sendi dan roll di titik A dan titik B. Sebelumnya, struktur ini belum ada penamaan join maupun penamaan batang. Nah, di sini terdapat 3 buah beban, yaitu P1, P2, dan P3. Dengan jarak dari masing-masing titik atau join, yaitu antar joinnya 2 meter untuk yang horizontal dan vertikalnya 2 meter juga. Kemudian untuk nama join ya saya beri nama S ya di sini. Kemudian S1-nya dari sisi sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 12. Kemudian titiknya A, B ya, C, D, E, F, G, H. Mari kita mulai untuk menyelesaikan gaya-gaya batang yang ada pada struktur rangka batang ini. Oke, kita bisa mencari reaksi perletakan menggunakan metode Cremona atau metode grafis ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan metode perhitungan untuk mencari reaksinya juga boleh. Untuk mencari reaksi di titik A dan di titik B, jadi langkah yang pertama kali kita lakukan adalah kita menggambarkan pembebanan ya dari P1 hingga P3 dengan skala TIS. Artinya misalnya di sini 2 ton, kita gambarkan ya di sini garis dengan panjang 2 juga. Di sini misalnya 2 mm ya. Nah, di sini 2. Di sini saya buat garis horizontal sebagai pemisah, kemudian ada 3 dan 4. Jadi kita tinggal offsetkan saja 3, kemudian offsetkan 4. Ya, kita panjangkan garisnya. Kemudian saya kopikan supaya tidak lupa ya. Jadi di sini ada P1, di sini ada P2. Ada P2 saya letakkan di sini. Kemudian ada P3 saya letakkan di sini. Kemudian selanjutnya buat garis sembarang, titik sembarang untuk menghubungkan antar titik mulai dari P1, kemudian pertemuan P1 dan P2 hingga titik yang paling bawah. Kita buat line ya, line kemudian kita hubungkan antar titiknya. Seperti ini. Kemudian hubungkan. Oke. Sekarang sudah mempunyai 4 garis ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian pada batang atau struktur yang ada di sebelah kiri itu coba buat garis ya di titik-titik A, D, F, H, dan B ini menerus panjang ya. Seperti ini ya. Oke. Kemudian garis keempat ini kita pindahkan masing-masing dari yang paling atas itu untuk ke sisi yang paling kiri. Contohnya seperti ini. Ya, kita kopikan ya. Copy ke paling ujung. Ingat harus ke paling titiknya ya. Ya, kemudian karena ini garisnya ini untuk satu lubang ini ya, artinya kita potong. Ya, kemudian garis yang selanjutnya kita pindahkan, ya kita copy ke ini ya. Oke, kemudian
kita potong lagi, kita pindahkan lagi atau kita kopikan lagi ini ke titik terakhir ya. Oke, kemudian kita potong lagi, kita pindahkan garis terakhir atau kopikan garis terakhir ke lubang yang terakhir. Kemudian kita potong. Nah, langkah selanjutnya kita hubungkan garis yang paling ujung di sebelah kiri ya, titik ya, ke titik yang ada di sebelah kanan. Seperti ini. Oke. Jika sudah, maka kopikan garis ini ya ke titik sembarang yang kita buat tadi ya. Ya, caranya kita kopikan saja, ambil garis yang titik yang paling kanan ya, kita ambil dan kita letakkan ke sudut yang ini. Sekarang kita sudah mempunyai reaksi. Nah, reaksinya yang mana? Maka garis ini membelah ya, membelah dari titik ini ke atas dan ke bawah. Maka untuk RVA-nya dari titik ini ke sini. Ini adalah RVA ya. Kemudian kita ukur lagi ya. Dari titik ini ke bawah. Ini adalah RVB. Ini adalah nilai RVA dan RVB. Maka kita sudah mendapatkan RVA dan RVB. Nah, kita bisa cek ya. RVA-nya 4,0191 ya ditambah 4,98. Ini 4 ya, 4 tambah 5 ya, kurang lebih hasilnya adalah 9 ya. Totalnya 9. Kemudian kita tambahkan ya, ada 4 ya, ditambah 2 ditambah 3, 5 tambah 4, 9. Artinya RVA dan RVB-nya sudah oke ya, sudah checking. Untuk RVA dan RVB kita sudah ketemu ya. Supaya tidak lupa, kita buat saja di sini nilai RVA sama dengan 4,0191 dan RVB 4,9809. Oke. Selanjutnya kita sudah bisa mencari gaya batang ya, gaya batang ini kita pindahkan ke sisi sebelah kanan. Oke. Ini boleh kita hapus karena kita sudah mencatat tadi ya. Ini juga kita boleh trim, potong. Selanjutnya kita akan mencari gaya batang yang ada pada struktur ini. Dari mana kita bisa memulai? Kita bisa memulai dari titik mana saja. Jadi pada metode ini kita fokusnya ke titik mana? Misalnya ke titik A, titik B, C, D, dan lainnya ya. Kemudian di sini saya mengambil titik A. Caranya seperti apa? Jadi pada titik A ini kita lihat ya. Kita lihat di sini saya geser dulu. Titik A kita mempunyai gaya dan batang apa saja. Di titik A kita mempunyai RVA, ada S2 dan S2 dan S1. Ingat ya, di titik A. Artinya S6 tidak kita tinjau karena kita ada di titik A. Ya. Kemudian kita lihat lagi di sisi sebelah kanan yang ada beban ya. Nah, kita lihat tadi RVA itu ini batas RVA ya. Artinya RVA dari bawah ke atas ya. Nah, untuk arah kita boleh mulai dari kiri ke kanan. Artinya kita mulai searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam boleh. Nah, di sini saya mempraktekannya searah jarum jam. Dari RVA kemudian bergeser ke S1 dan S2. Kita mulai di RVA. RVA ya. RVA
Ini arahnya ke atas ya, dari bawah ke atas. Pada metode ini ya, misal kita mulai dari bawah nih ke atas, RVA kan dari bawah ke atas. Maka titiknya ini ya, maka menjadi titik awal dan akhirnya. Artinya ketika dia memulai di titik ini, maka akhirnya harus kembali ke titik ini juga, ya. Nah, di sini ada S1 dan S2. Kita belum tahu nih S1-nya itu batang tekan atau batang tarik, ya. Jadi kita diasumsikan. Asumsinya itu berpedoman apakah dia kembali ke titik semula atau tidak. Nah, kita lihat di RVA. RVA itu naik ke atas, kemudian ada S1. S1 ini kalau dia batang tekan, dia itu menekan titik A. Artinya dia arahnya ke bawah ya, ke bawah, bukan ke arah atas. Kalau ke atas artinya dia tarik, jadi batang tarik. Artinya S1-nya arah ke bawah. Nah, kalau misalnya kita S1-nya arahnya ke atas, ya nanti dia susah kembali untuk ke sini. Jadi kita langsung saja. Ini kita kopikan ya. Jadi garisnya ini jangan sampai berbeda karena sudutnya harus sama. Kita tinggal kopikan saja, ambil di sudut ini ya. Kita kopikan ke paling atas. Karena S1 di sini harus sama ya dengan sini ya sudutnya ya. Tapi kalau panjangnya boleh beda. Karena panjangnya ini mengartikan seberapa besar gaya batangnya. Namun dia harus kembali lagi ke titik semula. Nah, di sini kita lihat S1 ya. Setelah S1 ada S2. Nah, S2 ini kan dia horizontal. Nah, sudah pasti nih dia horizontal pasti dia ke sini. Cuma kita belum tahu nih S2-nya ini arah menjauhi join atau mendekati. Kalau menjauhin berarti dia batang tarik ke kanan. Nah, untuk kembali ke titik ini sudah pasti batangnya itu ke kanan. Jadi ini garis S1-nya kita panjangkan sampai ketemu untuk garis menuju titik awal ya. Kemudian kita tarik ke kanan. Nah, itulah S2 nanti. S2-nya berarti batang tarik karena dia menjauhi join A. Ya, karena untuk kembali ke titik ini dia harus menjauhi join A. Jadi kita kopikan saja ya. Kita kopikan titik paling ujungnya, kita kopikan ya biar gampang. Ya, di sini. Nah, untuk S1 tinggal kita panjangkan saja sampai ketemu dengan garis horizontal. Maka kita sudah ketemu S1 ya. S1. Oke. S1, kemudian ini S2. S1 tadi berarti batang tekan ya. Kita buat simbol batang tekan itu adalah minus. Ya. Berapa besarnya? Kita tinggal ukur ya. Kita ukur. Oh, ingat ya, dia harus ini ya, ketemu ya garisnya. Ya. Berarti di sini ada yang harus kita potong. Oke, tinggal kita ukur ya dimension ya. 5,6839. 5,6839. Atau boleh di bulatkan ya. Oke. Kalau sudah kita boleh hapus. S2 kita ukur. S2 tadi batang tarik ya. 4,0191. Ya, S2 4,0191 atau 4,09. S2 batang tarik plus ya. Batang tarik plus ya, menjauhi join. Kita bisa buat dia tanda tambah supaya tidak bingung. Nah. Oke, sampai di sini kita sudah menyelesaikan join A untuk mendapatkan S1 dan S2. Selanjutnya kita boleh ke join C, join D, ataupun join yang lainnya. Ya, untuk gampangnya bisa memulai dengan join dengan jumlah batang yang paling sedikit yang tidak diketahui. Tapi teman-teman boleh di join C boleh. Nah, di join C teman-teman lihat nih ada apa saja. Ada S1,
S3, S4, dan S5 ya. Nah, untuk di join D juga sudah bisa. S2 tadi kita sudah dapat ya, batang tarik. Artinya untuk join D, batang tariknya arahnya ke kiri ya. Karena menarik D, menjauhi join D arahnya ke kiri. Kita lihat S2. S2 di sini berarti kalau dia menjauhi join D, artinya dia ke kiri. Dari sini, titik ini ke kiri. Oke, ini adalah S2. Kemudian ada S3 nih. S3-nya tuh vertikal. Mau dia ke atas atau ke bawah ya. Kalau ke atas ini arah menjauhi join, batang tarik. Kalau ke bawah, mendekati join, batang tekan. Jika kita buat keduanya, maka dia tidak akan kembali ke titik semula. Artinya, untuk kembali ke titik semula, ya S6-nya sama dengan S2. Dia ke kiri ya, S6 ini ke kanan nanti ya, balik sini. Artinya kalau S6 ini ke kanan, S6 ini jadi batang tarik ya, karena menjauhi join D. Berarti S2 sama dengan S6. Sama dengan S6. Yes. Oke. Kita sudah mendapatkan S2 dan S6. Oke. Untuk batang selanjutnya ya, mungkin kita akan bahas di video berikutnya supaya tidak terlalu panjang ya videonya. Hanya konsepnya sama, teman-teman bisa lihat di join mana yang akan dilihat batangnya, yang akan ditinjau batangnya ya. Oke, untuk video kali ini sekian ya teman-teman. Terima kasih banyak. Kita akan lanjutkan di potongan video di berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.